Uji hipotesis yang kebanyakan di sini pengaruh toh? Oke, kembali ke data view, analyze. Kalau pengaruh kita pakai regression. Baru linear. Oh, X kemana? Y ke dependent. Baru oke. Nah, sesimpel itu uji hipotesis. Nah, di sini bisa dipecahkan Ki. Rumusan masalahmu dilihat dari nilai regression, nilai signifikannya. Kalau dia di bawah 0,05 berarti H0 yang ditolak, H1 yang diterima. Berarti ada pengaruh X dan Y. Paham? Nah, di sini kan ada 3 tabel. Coba ke bawah sedikit. Adakah? Oke. Atas sedikit sekali. Lagi. Oke, begini balik. Nah, di sini kan ada 3 tabel. Ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien. Oke. Di model summary yang kalian lihat itu R square-nya. Apa gunanya nih R square? Untuk lihat kontribusinya variabel X-mu ke variabel Y-mu. Seberapa besar pengaruhnya X-mu ke Y-mu. Ini kan 979. Ketika dipersenkan itu berarti 97,9% pengaruhnya X-mu ke Y-mu. Jadi ini kan 0,979 kalau dipersenkan jadi 97,9% pengaruh X dan Y-mu. Berarti besar sekali ini pengaruhnya. Tapi sayang gua ambil hubungan. Kok bukan dia variabel Y-mu di? Iya kan. Oh, oke. Nah, terus di tabel ANOVA yang kalian lihat itu nilai regression bagian signifikannya. Kalau di bawah 0,05 maka H0 yang ditolak, H1 yang diterima. Maka tidak signifikan, tidak ada H0 yang ditolak intinya. Terus kita lihat nilai koefisien. Nah, tabel koefisien ini untuk lihat arah pengaruhnya, apakah positif atau negatif. Nah, untuk lihat arah pengaruh, apakah positif atau negatif. Nah, kalau dia positif, itu bunyi narasinya, semakin tinggi variabel X, semakin tinggi juga variabel Y. Kalau dia pengaruh negatif, semakin tinggi X, semakin rendah Y. Jadi kalau arah positif semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Kalau arah negatif semakin tinggi X, semakin rendah Y. Jadi berbanding terbalik kalau di negatif. Nah, bagaimana cara lihatnya itu? Cara lihatnya itu tinggal lihat saja nilai betanya dengan nilai T-nya. Kalau dia bersifat positif di sini, berarti pengaruhnya positif X terhadap Y. Jadi kalau dia minus di sini, dia arah pengaruhnya negatif. Paham? Oke, jadi di atas tadi model summary ini untuk lihat kontribusi X ke Y. Untuk lihat nilai kontribusi X ke Y, R square. Nah, untuk lihat pengaruhnya secara umum kita lihat dari ANOVA bagian regression signifikan. Kalau di bawah 0,05 maka H1 yang diterima, H0 yang ditolak. Kalau di atas 0,05 H0 yang diterima, H1 yang ditolak. Nah, tabel ketiga koefisien ini untuk lihat arah pengaruhnya, apakah positif atau negatif. Yang dilihat itu nilai beta dengan nilai T. Ketika dia bernilai positif atau bernilai negatif, maka arah pengaruhnya pasti positif atau negatif. Jadi tergantung dari angkanya ini, apakah positif atau negatif. Sesimpel itu. Paham? Jadi ini untuk pengaruh. Itu kan yang berupa yang terakhir itu Apa? Yang negatif positif itu kan semua dilihat toh Kak. Kalau misal salah satu contohnya ini negatif, Bahkan tidak pernah kan dapat gitu. orangnya juga. Iya, pasti dia mengikut keduanya. Oh iya Kak. Nah, sebenarnya itu sudah bisa ditentukan ketika variabel dua-duanya ini positif P, tuh X dan Y positif P, otomatis pasti arah pengaruhnya itu bakalan positif P. Arah iya betulan.
karena semakin tinggi X semakin tinggi juga Y. Tapi ketika pengaruhmu judulmu itu X-mu yang positif, Y-mu negatif, nah, pasti arah pengaruhnya itu negatif. Paham kok? Jadi kayak misalnya happiness dengan